Halo semuanya, selamat datang buat rekan-rekan pembelajar hukum yang luar biasa. Hari ini kita bakal mengasah ketajaman analitis kita bareng-bareng. Di sesi penjelasan kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu fondasi paling esensial dalam tata hukum kita. Materi ini dirangkum secara khusus dan teliti banget loh oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Pendekatan kita kali ini akan sangat akademik, tapi tenang aja, tetap tajam dan pastinya mudah dipahami karena ini dirancang khusus supaya Anda bisa membedah anatomi hubungan hukum dengan presisi tingkat tinggi. Oke, buat agenda kita hari ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, pengantar ilmu hukum. Kedua, pengertian dasar objek hukum. Ketiga, analisis para ahli hukum. Keempat, klasifikasi objek hukum. Dan terakhir, daftar pustaka dan evaluasi. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar ilmu hukum. Konteks fundamental. Nah, sebelum kita bisa memahami instrumen-instrumen spesifik di dalam hukum, kita harus tahu dulu nih, di kolam seperti apa sih kita sedang berenang? Ada satu pernyataan yang benar-benar menarik dari pakar hukum asal Belanda yang legendaris banget, L.J. van Apeldoorn. Beliau secara jujur mengakui kalau hukum itu sangat luas dan punya banyak segi. Saking luasnya, sampai-sampai merumuskan satu definisi hukum yang mutlak memuaskan semua pihak itu adalah sebuah kemustahilan. Nggak mungkin bisa. Makanya, di dalam pengantar ilmu hukum, daripada kita pusing berdebat tanpa ujung soal satu definisi tunggal, mendingan kita memecah hukum tersebut ke dalam komponen-komponen elementer yang bisa kita bedah satu persatu. Dan, salah satu komponen paling vital dalam lalu lintas interaksi manusia, itu adalah apa yang sering kita sebut sebagai objek hukum. Lanjut ke bagian kedua, pengertian dasar objek hukum. Mendefinisikan konsep inti. Kalau Anda lagi pegang catatan, yang satu ini wajib banget digarisbawahi. Objek hukum itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, bisa manusia, bisa juga badan hukum, dan ini syarat mutlaknya ya, harus dapat dikuasai oleh hukum. Dua elemen ini ibarat dua sisi koin, nggak bisa dipisahkan. Sesuatu mungkin berguna banget buat kita, contohnya kayak matahari yang menyinari bumi tiap hari. Tapi, karena matahari nggak bisa dikuasai oleh subjek hukum secara yuridis, ya jelas matahari nggak bisa jadi objek hukum. Jadi, sebuah benda itu harus punya nilai guna buat si penyandang hak tersebut, bukan cuma sekedar berguna buat orang lain aja. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gimana teori dasar tadi diterjemahkan ke dalam hukum positif kita. Kalau kita merujuk ke pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, undang-undang ternyata menggunakan istilah benda. Menurut pasal ini nih, benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang. Di titik inilah teori akademik bertemu langsung dengan dogma hukum positif. Pengertian yuridis soal benda itu jauh melampaui sekadar wujud fisik, karena ia juga mencakup hak-hak abstrak yang bernilai. Masuk ke bagian ketiga, analisis para ahli hukum, perspektif cendekiawan. Di sini kita bisa lihat pemikiran dari salah satu begawan hukum perdata Indonesia, Prof. Subekti. Dalam bukunya yang monumental banget, Pokok-Pokok Hukum Perdata, beliau nggak cuma sekedar mengulang isi pasal loh, tapi beliau memberikan kerangka analitis yang tajam. Beliau merumuskan bahwa penentuan suatu benda tergolong sebagai benda tidak bergerak atau istilahnya on row errand, itu didasarkan pada 3 pilar operasional. Sifat benda itu sendiri, tujuan pemakaiannya dalam suatu kesatuan fungsional, dan yang terakhir, ketetapan limitatif dari undang-undang. Analisis kayak gini tuh vital banget, terutama pas kita lagi berhadapan sama sengketa hak milik di pengadilan. Dari telaah berbagai ahli tadi, kita bisa narik benang merah soal karakteristik dari objek hukum ini. Pertama, dia harus punya nilai, entah itu murni nilai ekonomi atau nilai sejarah yang memang tak tergantikan. Kedua, seperti yang sempat kita obrolin tadi, objek ini harus secara spesifik bermanfaat bagi subjek hukum yang jadi pemegang hak atas benda tersebut. Dan yang ketiga, objek hukum itu sejatinya adalah pusat orbit dari segala kepentingan hukum, tempat di mana hak dan kewajiban antara para subjek hukum ini saling bertemu dan bergesekan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, klasifikasi objek hukum. Mengkategorikan objek-objek hukum. Nah, klasifikasi pertama yang sifatnya fundamental banget merujuk pada pasal 503 KUH Perdata, membagi benda ke dalam 2 alam yang berbeda. Di satu sisi, kita punya benda berwujud atau materie kegodern. Intinya, segala sesuatu yang makan ruang fisik dan bisa Anda raba, kayak rumah tempat Anda tinggal sekarang atau buku teks tebal yang ada di meja Anda. Tapi di sisi lain, yang gak kalah pentingnya, ada benda tidak berwujud atau imaterie kegodern. Ini tuh semacam manifestasi dari sebuah hak. Memang nggak punya bentuk fisik, tapi jangan salah, kekuatan dan nilai perlindungan hukumnya masif banget. Contoh gampangnya ya hak cipta seorang musisi atau merek dagang dari sebuah perusahaan besar.
Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan klasifikasi kedua yang diatur dalam pasal 504 KUH Perdata, pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembedaan ini bukan cuma teori ngawang di atas kertas ya, ini adalah pemisahan yang paling berdampak di praktek hukum perdata. Kenapa bisa gitu? Karena treatment atau perlakuan hukum terhadap keduanya tuh beda drastis. Mulai dari gimana cara benda itu dialihkan ke pemilikannya, gimana cara ngejadiinnya jaminan utang, sampai urusan masa daluarsanya. Benda bergerak sih cukup diserahkan secara nyata aja udah beres, tapi kalau benda tidak bergerak, wah itu menuntut prosedur administratif yang super ketat, kayak pendaftaran akta misalnya. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, daftar pustaka dan evaluasi, referensi akademik dan asesmen akhir. Sedikit catatan penting sebelum kita bahas lebih jauh, materi pengajaran daring ini emang secara khusus disusun supaya bisa jadi referensi valid buat Anda semua. Jadi buat para mahasiswa dan pembelajar hukum dimanapun Anda berada, materi ini hadir untuk mastiin Anda dapat literasi hukum dengan kualitas akademik yang terbaik. Tentu aja, pemikiran yang berbobot itu nggak pernah tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Ia selalu berdiri kokoh di atas bahu para intelektual raksasa yang udah lebih dulu ngebangun fondasi ilmu ini. Nah, daftar pustaka berisi literatur kanonik yang kita gunakan ini benar-benar mengukuhkan keabsahan akademik dari semua pembahasan kita hari ini. Ini dia rujukan-rujukan kanonik yang wajib banget Anda lahap kalau mau nguasain mata kuliah pengantar ilmu hukum secara maksimal. Mulai dari karya klasiknya L.J. van Apeldoorn yang sangat filosofis, terus ada pandangan sistematis dari R. Suroso dan Peter Mahmud Marzuki, sampai ke kompilasi hukum positif kita yaitu KUH Perdata, dan tentunya mahakarya dari Prof. Subekti. Saya benar-benar nyaranin Anda buat meluangkan waktu baca langsung buku-buku ini. Apa yang saya paparin di sini tuh cuma ibarat kunci pembukanya aja, tapi kedalaman ilmu yang sejatinya ya ada di dalam halaman-halaman buku tersebut. Sebagai penutup, saya nggak akan biarin Anda pergi gitu aja tanpa sebuah tantangan intelektual nih. Ini ada satu pertanyaan evaluasi yang lumayan berbobot buat Anda renungkan bareng-bareng. Tentu berdasarkan semua uraian yang udah kita bedah tadi. Kalau hukum perdata klasik secara gamblang mencaratkan bahwa sebuah benda itu harus dapat dikuasai oleh hukum, terus gimana dong cara kita memposisikan aset-aset modern zaman now? Coba pikirin soal aset kripto, atau data digital di cloud yang tersebar tanpa kenal batas negara. Apa klasifikasi tradisional dalam pasal 499 KUH Perdata yang notabene dibikin ratusan tahun lalu itu masih cukup tangguh buat menguasai objek-objek modern kayak gini? Atau jangan-jangan kita udah butuh paradigma hukum yang benar-benar baru? Silahkan diskusikan sama teman-teman, telusuri lebih jauh, dan teruslah berani buat mempertanyakan batasan-batasan hukum kita. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi akademik seru selanjutnya.